Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala man. Teman-teman, mohon maaf saya terlambat. Hari ini jamnya sama, 3 acaranya. Kalau satu tidak datang, satu tidak, waduh saya bisa diboikot. Jadi saya bilang Valentino pagi-pagi saya ke Dewan Dakwah dulu. Dewan Dakwah kan tahu sendiri, kalau marah mau panjang urusannya. Kalau Valentino masih bisa dibaik-baik, apalagi pengusaha kan biasanya lentur kan. Gitu. Jadi ke Dewan Dakwah tadi sebetulnya sudah selesai, tapi biasa kan sana keras. Saya pidato soal kebangsaan, itu yang harus dilarang Syiah. Itu bisa membuat NKRI bubar. Wah, mati ketua MPR lagi di sini. Yang menjaga pluralitas kan. Jadi ada diskusi 4 orang sehingga jadi jam 10 setelah 11 jadi minta maaf. Saudara Valentino dan Ibu yang saya hormati, teman-teman, Valentino ini lama sama saya, teman-teman dulu sama-sama. Dan teman-teman semuanya, mohon maaf kalau saya tidak satu. Tapi saya senang, wajah saya sumringah. Beda ketemu kawan-kawan yang mau rasa maju dengan yang tadi. Tadi itu saya pidato di sana, saya minta cuma satu. Saya bilang para senior, para alim ulama, para ustadz, boleh nggak satu aja permintaan? Apa? Jangan bertengkar. Nah rupanya itu jadi masalah. Udahlah, kita jangan ribut, tunda dulu lah bertengkarnya sekarang 25 tahun lagi. Terserah mau lebaran hari ini, lebaran besok, mengikuti bulan, nggak mengikuti bulan, ya mau yang jenggotnya panjang, nggak pakai jenggot, celananya pendek, celananya cincin, terserah aja lah, suka-suka. Ditunda dulu ributnya 25 tahun lagi. Setelah apa? Ini yang kita bicara hari ini. Setelah umat ini menguasai ekonomi, setelah umat ini menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah umat ini menjadi tuan di negerinya sendiri, banyak bupatinya, banyak wali kotanya, banyak gubernurnya, presidennya, camatnya, pengusahanya, orang-orang hebatnya ada. Setelah itu kalau sudah tercapai semua, income per kapita mungkin sudah 20.000 US dollar, ya udahlah nggak apa-apa tekan. Ya sekarang mau bertengkar bagaimana? Pak Amin pernah ceritakan tentang duafa. Jadi suatu saat orang Islam pergi haji, terlantar, dapat pondokannya telat. Jam 2 baru dapat. Kira-kira marah nggak kalau kita begitu kan? Marahnya luar biasa. Akan demo, akan berusaha, pokoknya Menteri Agama dipecat. Karena dapat pondok telat, dapat makanan telat juga. Makanan baru datang setengah 3 pagi. Ya karena makan telat basi makanannya. Tambah marah lagi, ditambah itu makanan. Marahnya ditambah. Ini yang sudah berangkat haji sebetulnya sudah punya modal kan? Apalagi tidak berangkat haji lebih tidak punya modal lagi. Marahnya luar biasa. Pokoknya harus berhentilah Menteri Agama ini. Gak beres ngurusin haji. Besoknya jam 12 siang, putusan Menteri Agama datang, kasih amplop masing-masing 100 real. Berubah seketika. Memang Menteri Agama kita ini orang baik. Ini kita bisa beli oleh rumah 100 real. Itu mental Bapak. Bisanya marah. Tapi bisa cepat juga berubah. Karena ini, jadi saudara, saya berbahagia, saya dukung penuh kegiatan Porsemi ini. Apa yang diperlukan dari Ketua MPR, silakan datang kemari, diskusi atau apapun, terbuka saya.
Saya ada bersama saudara. Saya tidak basa-basi. Karena apa? Saya meyakini betul kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, kekayaan alam yang dimiliki saudara-saudara kita di Timur Tengah sana, ternyata kekayaan alam itu tidak menjamin bangsa itu menjadi bangsa maju, bangsa yang berperadaban tinggi. Tidak ada jaminan. Bahkan yang memiliki kekayaan alam yang tinggi itu perang saudara. Ada yang miskin. Itu pernah saya lihat, saya nonton di TV kemarin ke Manado. Dari acara Jakarta terbang ke Manado, di Manado sampai jam 7 acara ada 3, malam pun 3 acara, sehingga nggak bisa tidur sampai setengah 3 saya nonton TV. Kalau itu rebutan apa berlian intan apa di Afrika itu, ya intan yang diambil orangnya tetap miskin. Gak beda-beda sama kita gitu maksudnya. Kita ini punya apa saja dalam tanah? Emas punya, timah punya, boksit punya, nikel punya, besi punya, apa kan? Di Republik ini. Dalam tanah, atas tanah, luar biasa. Hutan, pohon-pohon, walaupun sekarang masih jadi asap. Pohon ada, sawit ada, karet ada, sawah ada, ternak ada. Apa yang ada? Pergi ke laut, kata Menteri Kelautan 300 triliun. Kita diambil, dicuri. Artinya kalau kita kaya raya, apa juga ada biota laut. Ikan model apa aja ada di sini. Belum keindahan bawah lautnya. Jadi pendek kata komplit kita ini. Tuhan kasih kita itu lengkap. 17.000 pulau, 600 lebih suku, 300 bahasa daerah. Kekayaan budaya luar biasa. Tapi pendapatan per kapita kita 25 juta, Singapura 1 miliar, Malaysia 250 juta, Thailand sama 250-300 juta. Kita masih 45 juta kalau rupiah. Timur Tengah kaya perang saudara. Singapura nggak punya sawah kawan-kawan, nggak ada tanah sawitnya, nggak ada karetnya di sana, nggak ada timahnya, nggak ada emasnya. Sama dengan Korea Selatan itu, nggak ada minyak, tapi minyaknya di mana-mana. Ladang minyaknya di mana-mana. Korea Selatan, Jepang. Bahkan tadi Dewan Dawas saya mengatakan, dulu gurunya Valentina, guru saya itu Bang Iman pengaruh, mengatakan Amerika, Korea Selatan, Jepang, Eropa, saya melihat Islam di sana. Wah, orangnya nggak paham Islam. Nggak ada bulan suci Ramadan, nggak ada. Tapi etikanya, jaminan negara terhadap orang miskin, welfare, menghargai orang yang nganggur pun dibayar. Nah kita Islam mayoritas, sana Timur Tengah negara Islam, tapi tidak melihat ajaran Islam di sana. Saling bunuh, sama-sama pakai Allah. Video lah kita melihat sana. Coba lihat nonton TV. Saya kalau nonton saya matiin. Tak sanggup nontonnya. Anak-anak yang sudah orang yang menjual dirinya ganti langsung agama, tak apa-apa yang penting terima sebagai fungsi. Dia agak kejam. Padahal minatnya banyak, duitnya banyak. Agamanya Syiah, agamanya Sunni, bukan Islam. Perang agama dijadikan alat. Padahal politik itu kekuasaan. Di Mesir. Jadi kekayaan alam itu tidak menjamin kita ini menjadi hebat, saudara-saudara, menjadi tidak. Makanya berhentilah ngomong Indonesia kaya raya itu, sudahlah, nggak usah lagi. Kuncinya adalah sumber daya manusia, saudara-saudara. Manusianya, orangnya yang memiliki ini daya saing, yang menguasai ilmu teknologi, sehingga dia memiliki daya saing, memiliki kreativitas. Coba bayangkan, dulu Habibie kita olok-olok, dia benar. Habibie bikin pesawat, kirim ke Thailand, Thailand kirim ke tanah, benar kan? Benar. Pesawat nilainya jutaan dolar, kan ya? Nilai tambahnya sedikit.
Jadi kita kirim pesawat dapat ketan, itu yang betul. Apabila dia akan begitu, dia tuku mereknya kan, sing teko orang tuku, sing tuku orang teko kata. Coba bayangkan, itu kan kita. Karena kurang itu. Nah sekarang coba bayangkan, kita ngirim tanah air, apa itu tanah air? Batu bara, biji besi, pasir besi, ya tanah yang ada bauksit,nya kan tanah air gitu. Datang ke sini gagal. Ya pakai jam yang 1 miliar, ini tukar batu bara, itu tukar tanah air. Pesawat pribadi, mobilnya Rolls Royce. Ini yang bodoh kita apa siapa? Bayangkan, mau sampai kapan teman-teman kita begini? Tadi di Dewan Dakwah pun ada 500 orang. Saya tanya, Dewan Dakwah ini kan ormas besar. Kalau ormas besar itu kan Muhammadiyah itu Dewan Dakwah. Ayo, coba angkat tangan. Ada nggak yang punya 50 hektar sawit? Ada nggak yang punya 50 hektar kebun karet? Nggak ada, kebun karet nggak ada. Sawit alhamdulillah ada yang satu dari Medan. Ada satu, punya 100 hektar. Wah, satu, coba bayangkan. Saya pergi ke Riau, saya pergi ke Jambi. Ini dari sini, dia kan pengusaha. Coba angkat tangan. Ini dari seluruh Indonesia atau dari mana aja? Paling tidak, teman-teman. Mas, coba angkat tangan. Ada yang punya kebun sawit nggak? Angkat tangan 50 hektar. Ada? Nggak ada. Ada yang punya tambang emas, tambang batu bara, tambang besi, nikel ada? Angkat tangan coba. Ada nggak? Nggak ada juga. Oh iya, tambang nggak punya, kebun sawit nggak punya, kebun karet nggak punya. Punyanya gedung 50 lantai di Jalan Sudirman atau Jalan Tamrin. Ada yang punya nggak? Nggak ada juga. Forum Sinergi Umat Islam. Jadi di mana, saudara-saudara? Sudah keadaan seperti ini masih mau berkelahi, masih mau bertengkar. Saya baru pulang dari Amerika, tanya itu mahasiswa yang di Boston University, New York University, di mana-mana tanya. Kalau namanya Muhammad, Ahmad, Hasan, Harun, kalau dari 20 mungkin cuma satu. Tapi kalau Valentino, Jonathan, ini bukan Valentino ini, Jonathan, Tagor, Siagian, banyak. Jadi oleh karena itu saya penting sekali saya datang sini, saya katakan tidak basa-basi. Ya, ayo kita bersama-sama. Tantangan masa sekarang, tantangan kita sekarang saudara, tadi itu meningkatkan kemampuan kita sumber daya manusia. Mengembangkan kewirausahaan entrepreneur. Jadi Dewan Dakwah mengatakan kalau mau zikir itu juga bagus, Monas betul. 100 umat Islam berdoa bersama minta agar tidak hujan. Betul. Zikir. Di Monas, Habib ini penuh bisa. Atau apa gitu penuh. Coba kalau pelatihan Valentino mengadakan pelatihan entrepreneur, nah dia datang. Pelatihan kewirausahaan, nah dia datang. Lalu saudara yang pertama untuk teknologi, kedua ekonomi. Dua ini penting sekali. Inilah menjadi tantangan kita. Dan dua-duanya ini saudara-saudara, yang ketiga satu lagi sebetulnya kekuasaan. Kekuasaan itu penting. Yang bisa ngasih izin tambang, ngasih izin kebun, ya kan bupati. Ketua MPR nggak bisa. Bupati, kekuasaan penting. Di sekolahan, UKM, apa kebijakan, prorakyat apa tidak kekuasaan. Tiga. Nah, saudara-saudara,
Tiga-tiganya ini nggak bisa diminta atau belas kasihan. Kasihlah padaku agar aku menjadi orang hebat. Dia nggak bisa. Kasihannya padaku agar aku juga menjadi pengusaha yang handal. Berilah padaku agar aku jadi wali kota. Nggak bisa. Bisa diminta nggak kira-kira? Bisa minta kaya terus jadi kaya, jadi pintar? Nggak mungkin. Dulu Bang Iman itu bilang, ini sama Pak dia berdua, doa penting. Tapi lebih penting lagi usaha. Ini speaker kan? Ya Allah tolong matikan speakernya. Nyuruh Tuhan kita. Nggak akan mati. Bagaimana dia mati? Usaha, doa usaha. Hidup lagi. Jadi saudara, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia itu menguasai ekonomi, ya. Ingin jadi pemimpin, apakah bupati dan seterusnya itu tidak bisa diminta-minta, direbut. Jangan kita karena nggak bisa, jadi DPR, aminan saya, DPR, bupati nanti korupsi aja. Jadi pengusaha, nanti bohongin rakyat, untuk terlalu banyak. Padahal males, nggak berani bertaruh, nggak berani bertempur. Jadi pedagang jelek. Masa pedagang? Karena sebetulnya karena malas. Jadi saudara sekali lagi, apakah pengetahuan, apakah ekonomi, kekuasaan, perjuangan. Tidak ada jalan yang mulus, nggak ada. Semua itu jalan yang menanjak, berlobang, penuh jebakan, kawan-kawan. Oleh karena itu kesungguhan mengerahkan segala daya dan upaya untuk merebut itu sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak mudah. Sudah mati-matian, sudah sendiri bersama-sama, all out, sungguh-sungguh, itu belum tentu berhasil. Apalagi sambilan sekali lewat, terus umatnya ini mau hebat, forum sinergi umat Islam mau hebat, mau punya kantor di Tamrin, mau punya kantor di Sudirman, mau punya tambang, mau jadi, ya nggak bisa. Tergantung sekuat mana usaha kita. Nah, kalau bersama-sama itu kata Habibie bisa sinergi positif. 1+1 bisa 5. Sinergi positif. Kalau 1+1 biasa, itu sekolah dasar kita. Kalau 1+1 -2, itu berkelahi. Terus saudara, oleh karena itu saya berbahagia jumpa dengan kawan-kawan di sini. Saya berharap betul yang di rumah inilah yang akan merubah wajah umat ini. Teman-teman yang di sinilah yang muda-muda, saya lihat wajahnya penuh semangat. Saya mulai percaya yang Bang Iman dulu mengatakan Islam akan bangkit dari Indonesia, Melayu, Indonesia dan Malaysia. Kalau lihat teman-teman ini saya optimis. Bersatulah, kompaklah, saling mendukung, bekerja sama, sungguh-sungguh kita. Saudara-saudara, tinggalkan perbedaan, tunda dulu. Tadi saya katakan di Dewan Dakwah itu, kalau ada yang berkelahi, beda, tunda dulu deh. Nanti kalau sudah hebat, sudah kaya, sudah segala-galanya, boleh berkelahi. Mungkin 25 tahun lagi.
Itu saya kira Valentino. Saya tidak ingin mengajari ikan berenang. Di kawan-kawannya saya lihat sudah kelasnya itu sudah di atas anggota DPR. Lihat kan tuh. Ya, ini kalau dari anggota DPR aja sih lewat, cuma nggak mau di DPR aja kan. Tapi kalau mau tersedia sarananya ada, Mas Awati. Kalau mau bertarung ada. Mau jadi DPR kabupaten, provinsi, pusat, bupati, ada sarananya. Tapi saudara, ingat, walaupun Valentino ini hebat, kalau mau jadi gubernur DKI nggak akan terpilih. Benar kan? Uangnya kurang. Itu aja sederhana. Ini yang punya jaringan pakaian muslim sudah 600 apa tadi? Agen siapa namanya? Randy, coba lihat ke Banten. Bangga punya agen 600 lagi. Asalnya dari mana? Dari Kalimantan Timur. Coba maju jadi gubernur kalau betul terpilih. Udah hebat pintar. Sudah terpilih. Sekarang belum bisa, kurang banyak masih duitnya. Nanti kalau agennya sudah 1000, mungkin bisa. Itulah saudara. Dunia ini bukan panggung sandiwara, katanya Al-Akbar itu. Dunia ini kenyataan. Fakta kompetisi yang harus kita hadapi setiap saat. Hidup itu ya persaingan untuk menuju yang lebih baik. Nah, kalau kita kalah tersisih. Jadi di Dewan Dakwah coba, bagaimana nggak sedih saya? Wah, kalau ngomong marahnya cepat sekali, langsung marah. Saya bilang saya ini baru dari Manado ketemu dengan 15 pendeta. Habis itu saya membuka kongres pemuda Hindu langsung. Itu tidak boleh, bisa kafir kita kalau membuka acara orang lain, mati kan? Jaga itu akidah. Kalau kafirkan orang udah bagus sekali. Saya katakan dari saudara coba. Dewan Dakwah punya apa? Medianya. Ada Pak nih, Buletin majalah yang tipis itu. Itu pun anggarannya senang tumis. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang terpilih, kadang-kadang enggak. Kata anak muda sekarang, kesian ya lu. Orang lain sudah TV, masuk kamar kita, masuk kantong kita itu, handphone itu. Sudah ada WhatsApp, sudah ada Facebook, sudah ada Twitter, Google. Nanya nggak nanya sama teman lagi, sudah hafal Google. Coba kalau kemana-mana, orang nanya kalau dekat, angkat Google lalu. Saya menuju dari Washington DC menuju New York. Kalau terbang berapa lama? Dijawab angkat Google. Anda kalian sekian. Angkat Google lalu. Saya dari Boston menuju New York, berapa jaraknya? Angkat Google jawab. Lalu angkat Google, saya sudah sampai sini, bagaimana kira-kira macet atau tidak? Jawab angkat Google. Di kamar mandi, di kamar kita sudah masuk orang. Kita masih berkelahi, caranya pendek apa cingkrang apa enggak? Jenggotnya panjang, terserah dia lah. Panjang ya, pendek ya. Betul nggak? Nantilah berkelahinya gitu. Tunda dulu. Setelah kita menguasai, menjadi manusia unggul, memiliki nilai tambah, memiliki daya saing, ekonomi sudah hebat. Nanti Sudirman itu, Tamrin itu sudah Ahmad, sudah Muhammad, Hasan, Harun. Nah, boleh tentang. Jadi saudara-saudara, kita menghadapi dunia nyata, kita menghadapi persaingan yang begitu ketat sekarang ini. Faktanya begitu, ayo bekerja sama, kuatkan tekad saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah SWT meridai perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.